Dan kata rawiyan, ini nama ulama, al-ikhlasu fil amali wa huwa alla yurida sahibuhu alaihi iwadon fid daraini. Artinya bermula ikhlas di dalam amal itu yaitu bahwa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balas di dalam dunia dan di dalam akhirat. Jadi kalau menurut Rawiyan ini jarang kita dengar namanya, dia agak susah. Yang intinya menurut beliau bahwa ikhlas itu yaitu amal yang bahwa tiada berkehendak akan amal yang dikerjakan itu mendapat balasan. Itu balasan di dalam dunia atau akhirat. Berarti yang nggak ada harapan di dunia, entah harapan itu kepada makhluk Allah atau kepada nikmat-nikmat Allah, kan jadi bukan sholat duha lah, main itu rezeki. Sholat duha lah, main rezeki ini lancar. Berarti kan ini sifatnya dunia. Adalah sembahyang lah, main masuk surga, main nggak masuk neraka. Berarti amal mengharapkan terbebas dari akhirat kelak, dari hal-hal yang kita takutkan. Yakni jangan berkehendakkan amalnya itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Inilah dinamai ikhlas. Sidqina, dan orang yang arifina. Ketahui olehmu bahwa lafaz sidqi itu udah bab baru ya, sama. Nah, berarti selesai. Tadi ikhlas selesai. Ini tinggal sidik benar. Diistimalkan pada 6 tempat. Ini sifat sidik. Diistimalkan ini maksudnya dibiasakan. Jadi sidik bersifat benar ini hendaknya dibiasakan pada 6 tempat. Yang pertama, sidik pada perkataan, tempatnya, ucapan, yakni benar pada perkataan, pada sekalian masa, dan pada sekalian kelakuan. Jadi hendaknya sifat benar. Ini kita biasakan pada 6 tempat. Yang pertama pada ucapan, perkataan. Yang perkataan itu juga pada sekalian masa, tempat, pada sekalian kelakuan. Maksudnya gini, kita ini bersifat benar bukan dengan seperantaran saja. Bukan kita harus benar jujur sama orang yang sudah tua aja. Pokoknya ya semuanya. Entah dia seperantaran umur yang lebih tua, atau bahkan kepada yang muda, atau kepada anak-anak. Jadi jangan pilih-pilih. Pokoknya bersifat benar yang pertama ini perkataannya pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Ya kapan-kapan, di mana-mana saja. Walaupun nanti ada kepada hal-hal istilahnya yang kita itu diperbolehkan, tidak benar ketika memang dampaknya ini menyelamatkan nyawa orang lain. Itu banyak dicontohkan juga, itu boleh untuk tidak berlaku benar. Contoh, misalnya ada seorang penjahat ngejar seseorang, kan gitu. Orang tadi kalau dapat mau dibunuh, lalu kita tahu orang yang dikejar-kejar tadi sembunyi dia. Lalu si penjahat tadi tanya, tahu orang yang ciri-cirinya seperti ini, yang tadi lari ke sini? Ya kita tahu. Tapi kita itu boleh untuk tidak menyampaikan
sebenarnya yang tujuannya menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, itu nanti lain pembahasan. Yang intinya pokoknya sidik ataupun benar kita ini pada perkataan, yaitu pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Kedua, sidik pada niat, yakni benar pada niat, yaitu bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada yang kebajikan. Maka apabila ada dalam niatnya itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan, itu niscaya hilang nama benar niat itu. Nah, jadi niat ini yang kedua, niat benar pada niat. Benar pada niat ini pokoknya jangan ada timbul lain di dalam niat itu selain kebaikan. Untuk mencari kebaikan ataupun ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dijelaskan di sini benar pada niat, yaitu bahwa semata-mata di dalam niatnya itu membawa kepada yang kebajikan. Jadi kita niatkan memang hal-hal ini yang bisa membawa kepada kebaikan-kebaikan. Karena nanti kalau kita campurkan niat kita itu antara kebajikan dan yang lainnya, bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan, itu niscaya hilanglah nama benar pada niat. Maksudnya kita campur-campur. Maksud kita campur gini, alah saya mau ke tempat si Polan silaturahmi, kan itu niatnya kan bagus, niatnya silaturahmi ke tempat Polan, terus di ujung-ujungnya tambah, nah, tapi nanti kalau ada ini ya sekalian, nah, berarti ada niat lain. Niat terselubung. Misalnya niat itu yang dari awal kan bagus, kalau silaturahmi kan bagus, disambung lainnya, wah ini nanti ya sekalian, kalau dianu besok kita aja untuk melakukan hal-hal maksiat misalnya. Berarti kan kalau memang nanti dia enak, sambung aja untuk yang ini. Nah, berarti kan itu niatnya udah dicampur dengan yang lain atau yang tidak baik. Dan itu niat yang seperti itu tergolong kepada niat yang tidak dinamakan niat yang tidak benar. Dah, yang ketiga, yang pertama tadi sidik pada perkataan, yang kedua sidik pada niat, yang ketiga sidik pada azam, yakni benar pada cita. Maka barang siapa mencita-cita akan harta supaya dapat memberi sedekah, atau mencita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-cita itu dan tiada berubah-ubah, maka yaitu dinamai benar pada cita-citanya. Dan jikalau berubah cita-citanya itu, maka yaitu tiada dinamai benar pada cita-citanya itu. Cita-cita azam ini benar pada cita-cita. Maka barang siapa mencita-cita akan harta supaya dapat bersedekah, atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil. Maksudnya gini, kita ini ada bercita-cita untuk menjadi orang kaya. Tujuannya apa? Oh, nanti supaya saya Sedekah. banyak sedekah, bantu ini. Selama kita berjalan kepada apa yang kita cita-citakan itu, maka kita tergolong kepada sidik, benar pada cita-cita. Tapi nanti kalau sudah nyeleweng, lah ini maksudnya udah dicampur dengan yang lain, dia sudah dikasih kekayaan harta, tapi ya dia sedekahnya tetap, tapi dia juga menggunakan harta itu untuk hal-hal yang maksiat. Berarti itu tidak tergolong kepada sidik pada cita-cita. Ataupun
berubah cita-cita itu, maka yaitu tiada dinamakan benar pada cita-citanya. Ya, itu maksudnya. Dah keempat. Keempat, sidik pada wafa bil azam, yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya. Itu yaitu bahwa tiada ia menyalahi akan cita-cita itu pada menyempurnakan akan dia, seperti firman Allah Ta'ala, Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Artinya seorang laki-laki yang benar, mereka itu menyempurnakan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas suatu. Seorang laki-laki yang benar, mereka itu menyempurnakan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas suatu. Maksudnya yang keempat ini, sidik fil wafa bil azmi, benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya. Maksudnya ini nanti saya kalau punya harta, saya akan bersedekah, kan itu, akan bersedekah. Bersedekah ini kan sifatnya sekalipun dia sudah sedekah. Jadi ketika dia cita-cita di situ fil wafa bil azmi, jadi bercita-cita benar untuk mencapaikan cita-citanya itu, sedekahnya itu memang ya rata semua. Kalau atas nama sedekah ini pokoknya asal sudah sedekah ke masjid, ya kan udah. Tapi ini enggak. Ya ke masjid iya, ke madrasah iya, orang miskin iya, orang fakir iya, anak yatim iya. Pokoknya setiap sesuatu yang membutuhkan sedekah dia berikan, walaupun itu sedikit-sedikit. Itu berarti dia akan menyempurnakan daripada cita-citanya. Nah, yang kelima, sidik fil a'mal. Sidik fil a'mal, yakni benar pada segala amal seorang, pada zahirnya dan pada batinnya, seperti ada ia bersamaan perbuatannya, anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Maka jika tiada bersamaan zahirnya dan batinnya, maka yaitu riya namanya. Jadi antara zahir amal yang dikerjakan sama batin ini harus sama. Nanti ketika beda nanti di dalamnya beda salah satunya, niatnya saya sedekah ini kayak gitu, supaya ya jelas pokoknya kalau beda salah satunya aja ini nanti ujung-ujungnya ria jadinya. Kalau tujuannya supaya dilihat orang nih, kamu ikhlas, di sininya ikhlas. Tapi di doyannya lah saya sedekah biar dilihat orang. Ya udah jelas rianya, maksudnya dohir rianya. Habis itu dia misalnya sedekah, saya sedekah nanti supaya orang-orang penasaran, kan gitu, supaya orang-orang penasaran. Oh ini di dalam hatinya, tapi nggak didohirkan dengan ya seperti tadi dia sedekah. Wah ini kalau saya pun yang ngasih nggak tahu saya, pasti dia menyangka paling yang sedekah ini adalah saya, orang terkaya di sini. Wah saya kan terkenal kaya ini, walaupun memberikannya itu secara sembunyi tidak dohir, tapi karena di dalam hatinya itu ada niat ria, ya sama juga ria akhirnya. Intinya kalau bisa ya sidqi fil amal, kita benarkan pada segala amal seorang, pada zahir dan batinnya. Keenam, sidik fil maqamat. Sidqi fil maqamat artinya benar pada segala makom
murad dengan makom. Murad itu maksud. Dan maksud dengan makom itu yaitu amal yang batin, seperti khauf, takut, ridho, tawakal, dan yang lainnya. Daripada segala amal yang batin yang tersebut di dalam bab yang kelima itu, seperti ia mengetahui makna khauf dan makna raja dan lainnya. Itu seperti dosanya sekalian itu di dalam hatinya, yakni telah jadi segala sifat yang demikian itu akan tabiatnya. Nah, yang intinya yang keenam yaitu sidik fil makom. Makom ini ya kedudukan. Benar pada segala makom. Maksudnya dengan makom itu yaitu amal yang batin. Maksudnya ketika beramal dia itu memang di dalam hatinya itu ya rasa takut. Kayak mana rasa takut? Ini kalau nggak kusampaikan, ini Allah pasti marah. Ketika saya ini nggak membagikan sebagian harta saya ini, karena memang di sebagian harta saya ini ada hak orang lain, saya tidak menyampaikan, saya takut kepada Allah. Dan ketika ini saya sampaikan, saya ridho, karena ini memang perintah dari Allah. Kalaupun misalnya ini saya berikan, saya tawakal, maksudnya saya bergantung kepada Allah. Dan yang lainnya, yang intinya yang keenam ini, ketika kita beramal, kebenaran ini berkaitan benar dalam amalan kita itu karena kita takut timbul dari diri kita ini sifat-sifat buruk dari batin, dan kita kedepankan sifat-sifat terpuji yang bersifat batin. Khauf ini kan ya takut ini kan timbulnya dari batin atau berada di dalam hati. Itulah sebentar. Sallallahu alaihi wasallam.